Selamat datang kembali di channel Manusia Bayangan Adventure, sebuah channel yang menyajikan tentang petualangan alam, sejarah, misteri, mitos, legenda dan religi. Sahabat bayangan semuanya, pada video kali ini kami akan mengajak Anda ke sebuah gunung di daerah Jawa Timur yang tidak terlalu tinggi tapi sangat keren. Dengan balutan kabut dan suasana syahdu di setiap jalur pendakiannya, gunung dengan ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut ini juga menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pendaki lawas maupun pemula. Apakah Anda tahu gunung apa ini? Yap, benar sekali sahabat bayangan, ini adalah Gunung Lorokan yang berada di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Untuk sampai ke puncaknya, gunung ini bisa ditempuh melalui jalur pendakian via sendi. Sendi adalah sebuah nama lokasi yang dahulunya merupakan nama sebuah desa. Namun sayangnya setelah era kemerdekaan, desa Sendi dihapus dari peta. Mau tahu kenapa? Ikuti terus videonya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum. Kawasan Sendi berada di pertemuan antara lereng Gunung Welirang dan Gunung Anjas-Moro. Di bagian selatan, batas terluar wilayah ini adalah hutan lindung Tahura. Di bagian barat dibatasi lereng Gunung Pegat, sedangkan timur dan utara berbatasan dengan Desa Pacet. Kawasan Sendi merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Kabupaten Mojokerto, Kota Batu dan Kabupaten Malang. Sehingga selain pendaki, banyak pengguna jalur ini yang singgah di kawasan ini hanya sekedar menikmati menu makanan dan suasana alam. Di samping kuliner nasi jagung Sendi yang terkenal, di kawasan ini juga terdapat bangunan bersejarah yaitu Goa Peninggalan Jepang, yang konon katanya goa ini dijadikan sebagai tempat penyimpanan logistik dan senjata oleh tentara Jepang. Meskipun memiliki potensi yang luar biasa namun kawasan ini belum bisa dikembangkan dengan maksimal karena termasuk kawasan tak bertuan. Dilihat dari sisi historis sesuai dengan pengakuan warga yang turun-temurun, kawasan yang dijadikan sebagai pintu masuk jalur pendakian ke Gunung Lorokan ini, sejak masa Belanda sekitar tahun 1912, Sendi adalah sebuah desa yang memiliki struktur pemerintahan lengkap layaknya desa-desa lainnya. Mulai dari kepala desa, kepala dusun, kamituo, jogoboyo, carik dan perangkat lainnya. Makam desa yang jumlahnya sangat banyak, tanah ganjaran dan dokumen-dokumen yang hingga kini masih dititipkan di Desa Pacet, menjadi bukti fisik bahwa Sendi dulunya benar-benar sebuah desa sebelum dibumi hanguskan oleh penjajah Belanda ketika agresi militer kedua. Sebelum hilang, Desa Sendi adalah kawasan yang strategis sebagai tempat berkumpul para pejuang kemerdekaan, karena menghubungkan beberapa kabupaten di sekitarnya, seperti Jombang, Malang, Batu dan Pasuruan. Pada tahun 1942 para gerilyawan menjadikan desa ini sebagai tempat persembunyian. Dijadikannya Desa Sendi sebagai tempat persembunyian pejuang, sebagian besar warga desa memilih untuk meninggalkan desanya dan pergi ke desa-desa tetangga. Ada yang pindah ke Desa Pacet, Desa Cempokolimo, Desa Padusan dan Desa Sajen. Hingga pada puncaknya pada agresi militer Belanda kedua tahun 1948, penjajah Belanda menyerang habis-habisan Desa Sendi. Desa ini dibombardir dan dibumi hanguskan hingga tak tersisa. Pasca peristiwa penghancuran seluruh isi desa tersebut, warga enggan kembali ke desanya hingga puluhan tahun. Namun pada akhirnya, anak keturunan warga Desa Sendi mulai datang dan menempati kembali kawasan tersebut untuk membuka warung-warung yang kini tercatat sudah 90 kepala keluarga yang mendiami wilayah Sendi, akan tetapi mereka masih tercatat sebagai penduduk desa-desa di sekitarnya. Sahabat bayangan semuanya, itulah sejarah hilangnya Desa Sendi dari peta administratif Kabupaten Mojokerto. Desa yang menjadi saksi bisu sejarah perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan tersebut, kini hanya tinggal sebuah kenangan dan dijadikan sebagai wisata kuliner serta pintu masuk menuju puncak Gunung Lorokan. Penasaran dengan kuliner khas bumi Majapahit dan indahnya Gunung Lorokan? Tunggu apalagi, gaskan guys! Untuk mencapai puncak gunung yang memiliki view indah ini tidak dibutuhkan waktu yang lama. Estimasi waktu yang dibutuhkan hanya sekitar 60 menit dari base camp hingga puncak. Enteng bukan? Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam mengunjungi dan mengikuti video-video kami. Semoga Anda diberikan kemudahan di setiap urusan dan dilancarkan rizkinya, amin.